Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Setelah sebelumnya kita membahas pertarungan antara Zombie Man melawan Homeless Emperor, kali ini kita melanjutkan ceritanya dengan membahas perjalanan Fubuki, Silver Fang, dan kakaknya Bam di markas Asosiasi Monster. Tepatnya di pertarungan mereka melawan salah satu eksekutif Asosiasi Monster, yaitu Monster Anjing Rover. Oke, karena Mimin sudah ditunggu Dek Fubuki untuk buka puasa bareng, mari kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan kelompok Fubuki yang bergerak bersama dua maestro bela diri, Silver Fang dan kakaknya, Bam, mengingat luasnya markas Asosiasi Monster. Mereka memutuskan untuk membagi tim menjadi 2 bagian, karena rasa hormat dan kepercayaan penuh bahwa King adalah makhluk terkuat di bumi. Fubuki serta duo kakek pesilat tersebut merasa sungkan untuk mencampuri urusan sang pahlawan. Mereka akhirnya memisahkan diri dan membiarkan King berjalan sendirian menyusuri lorong markas Asosiasi Monster. Sebuah tindakan yang dianggap sangat berani bagi siapapun yang melihatnya, menyala abang King. Namun ketenangan itu segera pecah oleh ketegangan tinggi saat mereka berpapasan dengan monster anjing hitam super raksasa bernama Rover. Monster tersebut langsung melancarkan serangan beruntun tanpa ampun. Rover terus menembakkan laser energi destruktif dari mulutnya ke arah Fubuki, Bang, dan Bom hingga membuat area di sekitarnya hancur lebur. Beruntung, berkat kelincahan dan pengalaman bertarung yang luar biasa, ketiganya berhasil menghindar tepat waktu dan berlindung di balik reruntuhan bangunan. Bom mengeluh melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh anjing raksasa itu. Meskipun Rover sebenarnya sudah terluka parah akibat pukulan Saitama sebelumnya. Entah bagaimana, monster level eksekutif Asosiasi Monster ini masih memiliki cadangan energi yang luar biasa besar. Fubuki yang melihat kekuatan mengerikan itu mulai panik. Ia mengaku belum pernah melihat monster sekuat Rover dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Bang menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Meski Rover sangat kuat, kondisinya yang sudah terluka memberikan celah bagi mereka untuk menang. Namun, Fubuki justru merasa menyesal. Ia berpikir seharusnya mereka tidak berpisah dengan King saat memasuki markas Asosiasi Monster. Mendengar hal itu, Bang meminta Fubuki untuk tetap fokus. Ia mengajak sang pahlawan kelas B itu untuk bekerja sama. Fubuki sebagai pelindung dengan barrier psikisnya, sementara Bang dan Bom menyerang. Tiba-tiba, Rover menghilang dari pandangan dan muncul di samping mereka secara mengejutkan. Dalam jarak yang sangat dekat, Rover melepaskan tembakan laser besar. Fubuki mencoba menahannya. Namun Bang dan Bom dengan sigap maju ke depan. Mereka menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi untuk menangkis ledakan tersebut. Benturan antara laser dan tinju mereka menciptakan kilatan listrik hebat sebelum akhirnya meledak, meruntuhkan seluruh area. Setelah debu mereda, Bang dan Bom terkejut karena mereka selamat tanpa luka berarti, meskipun tertimpa reruntuhan besar. Ternyata, Fubuki telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelimuti tubuh mereka dengan pelindung telekinesis. Dengan wajah bersimbah darah karena kelelahan, Fubuki memperingatkan bahwa ia tidak akan sanggup menahan serangan kedua kalinya. Dalam kondisi terdesak, sisi pemimpin Fubuki muncul. Ia menganggap Bang dan Bom sebagai anggota baru grup Fubuki. Ia memerintahkan mereka untuk mencari celah melarikan diri. Sementara ia menahan serangan Rover, Fubuki bahkan merapal mantra penguat yang membuat tubuh Bang dan Bom terasa jauh lebih ringan. Secara ajaib, rasa sakit di punggung dan lutut kedua kakek tersebut menghilang. Mereka merasa lebih kuat dan cepat dari sebelumnya. Melihat Rover bersiap menembakkan laser lagi, Fubuki berteriak menyuruh mereka lari. Namun, Bang dan Bom justru melesat maju. Dengan sinkronisasi sempurna, mereka menepis setiap tembakan laser Rover dengan tangan kosong. Bang berterima kasih kepada Fubuki karena berkat perlindungan dan penguat psikisnya. Ketajaman teknik mereka telah kembali sepenuhnya. Bang dan Bom kemudian melompat tinggi, melancarkan teknik kombinasi maut Crossfang Dragon Slayer Vice. Mereka memukul kedua sisi wajah Rover secara bersamaan dengan kecepatan yang tak terlihat mata. Ledakan kekuatan tersebut membuat Rover terhempas hebat dan jatuh tidak sadarkan diri. Fubuki terpaku melihat pemandangan itu. Di dalam hatinya ia sangat terkejut melihat kekuatan luar biasa dari dua kakek tersebut. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bom? Jika Bang adalah pahlawan kelas S peringkat 3, maka kakaknya Bom memiliki kekuatan yang setara
atau bahkan lebih mengerikan, insting rekrutmen Fubuki pun muncul kembali. Ia berencana mengajak Bom bergabung ke grup Fubuki dengan iming-iming bonus spesial berupa satu set daging sapi berkualitas seberat 3 kg. Namun, kegembiraan itu sirna saat Rover tiba-tiba bangkit kembali. Fubuki langsung ketakutan. Sementara Bang dan Bom kembali mengambil kuda-kuda. Bom merasa kecewa karena jurus pamungkas mereka ternyata belum cukup untuk menghabisi monster itu. Bang yang merasa jengkel kemudian membentak, "Duduk manis saja di sana." Secara mengejutkan, Rover yang semula ganas tiba-tiba menjadi jinak dan langsung duduk manis mengikuti perintah Bang. Mereka bertiga terdiam keheranan. Kemungkinan besar, Rover menjadi penurut karena ia teringat trauma saat dihajar oleh Saitama yang sebelumnya juga menyuruhnya untuk duduk. Melihat situasi sudah terkendali, mereka melanjutkan perjalanan. Meski menang, Bom merasa sedikit terpukul karena kepercayaan dirinya runtuh melihat betapa kerasnya tubuh monster di markas pusat ini. Mengingat sebelumnya serangannya juga tidak terlalu berefek pada Elder Centipede. Pertempuran ini berakhir dengan cara yang tak terduga. Meskipun Bang dan Bom telah mengerahkan teknik terkuat mereka, Rover akhirnya tunduk bukan karena serangan tersebut, melainkan karena trauma masa lalunya terhadap Saitama. Kejadian ini menjadi pengingat bagi Bang dan Bom bahwa kekuatan mereka masih memiliki batasan. Sementara Fubuki tetap konsisten dengan ambisinya untuk merekrut anggota baru. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mimin doakan semoga urusannya lancar. Yang sekolah lancar sekolahnya, yang kuliah cepat lulus, yang udah punya istri cepat kaya dan cepat punya anak, yang gak punya pacar karena mukanya wibu akut, Mimin doakan ada yang mau nerima. Tapi Mimin gak yakin sih. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Pantengin channel Nememanga ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka videonya. Terima kasih.